Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Saya bacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Firman Tuhan tertulis seperti ini. Musa memimpin orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Mereka sampai ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, katanya, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada peringatan-peringatannya, dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu mereka sampai ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu di sana mereka berkemah di tepi air itu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Terpuji Tuhan, hari yang baru saat ini boleh menjadi bagian kita. Dan tentu kita mengamini kita ada sampai hari ini karena kasih sayang Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu fakta dalam kehidupan manusia adalah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa tetap pada satu pengalaman saja dalam hidup. Tidak ada seorang pun manusia yang ada selalu dan tak pernah bergeser dari suatu zona kehidupan. Terlebih hanya kehidupan yang nyaman saja tidak ada. Sehingga dalam perjalanan hidup manusia kita mengenal selalu ada faham dualisme. Ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang, ada panas, ada dingin, ada hujan, ada kemarau. Ada pahit, ada manis, ada suka, ada duka, dan itu memang kenyataan yang terjadi. Tidak ada orang menjalani kehidupan ini pengalamannya manis saja. Atau sebaliknya, tidak ada orang menjalani kehidupan ini pahit terus, menderita terus. Tidak ada. Pasti suatu ketika dia pernah bersuka cita, bergembira. Dan sebaliknya, tidak ada seorang pun yang selalu diliputi melulu hanya dengan sukacita. Dia pasti pernah menderita. Saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita di persekutuan saat ini. Pengalaman umat Israel yang dipimpin oleh Musa. Ini pengalaman perjalanan di padang gurun. Itu gambaran perjalanan hidup manusia kini. Seperti apa umat Israel menjalani suasana dan berjumpa dengan pengalaman hidup di padang gurun, demikian juga kita. Tetapi kemudian dari firman Tuhan, dari pengalaman umat Tuhan, kita dipanggil untuk merenung dan belajar. Supaya kita kemudian tidak jatuh pada kesalahan yang sama, tidak jatuh pada dosa yang sama ketika kita berjumpa dengan pengalaman yang hampir serupa. Mari kita lihat bacaan kita hari ini, bagaimana ketika Musa memimpin orang Israel berangkat dari Laut Teberau, mereka pergi ke padang gurun Syur. Padang gurun Syur ini dikenal dengan medannya yang ganas.
Padang gurun Syur itu tidak didiami oleh suku-suku yang tinggal di padang gurun. Kenapa? Karena di sana tidak ada sumber air hidup. Ada air di sana, tetapi air itu pahit rasanya, sehingga tidak ada orang yang tinggal di sana. Tapi Musa oleh tuntunan Tuhan memimpin umat Israel melalui padang gurun di Syur. Dan dalam catatan Alkitab, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. 3 hari. Kita bisa bayangkan. 3 hari kita tidak minum. Kalau mungkin makan masih bisa. Tapi kalau 3 hari orang tidak minum dalam perjalanan di padang gurun, itu memang suatu kondisi kehidupan yang sangat menyakitkan. Pasti orang yang 3 hari berjalan tidak minum, itu ketahanan fisik dan kesabaran mental sudah sampai di titik akhir. Jadi wajar, kalau secara manusia wajar kalau di sana umat Israel itu bersungut-sungut kepada Musa. Wajar. Yang tidak wajar adalah ketika umat Israel itu berjumpa, diperhadapkan dengan iman. Tidak wajar mereka bersungguh-sungguh. Kenapa? Baru saja mereka melewati Laut Teberau yang hanya dipukul dengan tongkat saja bisa terbelah dan kering mereka berjalan. Baru saja mereka menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi kemudian mereka langsung bersungguh-sungguh ketika tidak mendapat air di padang gurun di Syur. Tapi tidak ada dalam catatan Alkitab Tuhan marah tidak. Tuhan dengar sungguh-sungguh ini ketika Musa sampaikan kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Musa melemparkan sepotong kayu ke air yang pahit itu. Ketika mereka haus, tiba-tiba berjumpa air, tentu perasaan mereka ini sudah meluap-luap gembiranya. Oh, ada air. Tapi pas dirasa air itu pahit, tidak bisa diminum. Kita bisa bayangkan pasti kekesalan mereka akan berlipat ganda. Yang tadi sudah bersungguh-sungguh tidak minum 3 hari, tiba-tiba dapat air, ternyata air itu tidak bisa diminum, pahit. Kemarahan mereka pasti meluap. Dan di sanalah Tuhan menyatakan karya kasih-Nya. Tuhan panggil Musa, ada sepotong kayu saja, hanya sepotong kayu. Lempar ke air yang pahit itu, air itu berubah menjadi manis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang terjadi ini adalah perbuatan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menghendaki setiap orang yang percaya kepadanya kehilangan putus asa dan rasa kecewa di tengah hidup beriman. Tidak ada itu. Tuhan tak pernah membuat kita kecewa. Sebaliknya kita yang sering membuat Tuhan kecewa. Nah, air yang pahit menjadi manis dan mereka minum. Di sanalah Tuhan menguji umat Israel, menyampaikan ketetapannya dan perintahnya. Tuhan katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintahnya, mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun. Luar biasa pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan yang sangat indah. Lalu setelah pengalaman ini apa yang terjadi? Mereka tidak tinggal di padang gurun Syur itu. Walaupun air sudah yang pahit sudah manis, mereka bisa minum, mereka tidak tinggal di situ. Tuhan bawa mereka. Dalam catatan Alkitab, mereka dibawa sampai di Elim. Di Elim apa yang terjadi? Tuhan sediakan 12 mata air, 70 pohon korma. Yang ke-12 menunjuk bahwa tiap suku Israel dijamin kehidupannya. Ada 12 suku. 12 mata air, tiap suku punya mata air, punya sumber kehidupan. Kalau dituliskan ada 70 pohon korma, 70 itu simbol jubilei, kemerdekaan, kebebasan. Dan ini jaminan bagi mereka.
Luar biasa kasih Tuhan. Bagaimana kita mau merenungkan ini? Saudara-saudara, saya katakan di awal tadi, tidak ada seorang pun yang menjalani kehidupan ini melulu berjumpa dengan pengalaman yang manis. Tidak ada seorang pun melulu berjumpa dengan hanya pengalaman yang pahit. Tapi ada pahit manis kehidupan, suka duka kehidupan. Mungkin di antara kita sedang berada pada pengalaman hidup yang tidak kita kehendaki. Ada pengalaman hidup yang tak pernah kita rencanakan, yang tidak pernah kita bayangkan akan menjadi pengalaman hidup kita hari ini. Ada pengalaman hidup yang pahit. Saya bisa memahami pahitnya kehidupan sering mengantar orang pada penderitaan. Kalau umat Israel ketika berjumpa dengan pengalaman pahit, mereka bersungut-sungut. Itu persoalannya. Walaupun sudah berulang kali Tuhan tunjukkan perbuatannya yang indah, yang manis, tapi mereka lupa. Mereka selalu bersungut-sungut di tengah pengalaman hidup yang pahit. Mari kita lihat apa tanggapan Tuhan dan bagaimana perbuatan Tuhan di tengah umat yang menghadapi pengalaman pahit. Ini dimarah, marah itu kepahitan. Kejadian ini dimarah dan dielim. Di Padang Syur itu dimarah, marah itu simbol kepahitan, elim simbol hidup yang manis. Tuhan mengubah yang pahit menjadi manis. Tidak menetapkan umat Israel tinggal di marah. Walaupun di marah, air yang pahit telah diubah menjadi manis. Tiang api Tuhan, tiang awan Tuhan bergerak dari marah menuju kemana? Menuju ke elim. Kenapa ke elim? Karena di elim Tuhan sudah sediakan 12 mata air. 70 pohon korma tersedia di elim. Gambaran kehidupan yang diubahkan, yang diberkati oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, ada perenungan penting bagi kita. Kalau di elim, Tuhan sudah tahu, Tuhan sediakan ada 12 sumur air di sana, 70 pohon korma. Kenapa Tuhan membawa umat Israel melalui padang Syur, padang gurun Syur? Kenapa Tuhan membawa mereka lewat marah? Kenapa harus 3 hari berjalan mereka kehausan dan Tuhan buat tiba di marah? Kenapa tidak langsung saja ke elim? Supaya mereka langsung tiba di 12 mata air, harus langsung berjumpa dengan 70 pohon korma yang berbuah lebat itu, yang enak itu. Tapi ini saudara-saudara, Tuhan bawa mereka ke marah, berjalan di padang gurun Syur, 3 hari tidak minum. Tuhan sediakan air, tapi apa yang terjadi? Air itu air yang pahit di marah. Saya katakan tadi bahwa Tuhan mengubah kepahitan menjadi hidup yang manis bagi hidup orang yang percaya kepadanya. Dan ini yang harus kita imani. Saya bisa pahami dan sudah barang pasti tidak ada yang mengaku di sini. Bagaimana saudara-saudara, apakah ketika di tempat ini, ketika kalian dibina, apakah ini pengalaman manis? Tidak mungkin ada katakan manis Pak Pendeta. Ada yang mau bilang ini manis? Tidak ada. Pahit rasanya. Ini pengalaman pahit. Tapi ingat saudara-saudara, Tuhan menyapa saudara hari ini di sini bahwa Tuhan